Saya sudah hitung nih matriks analisis datanya. Kebetulan sudah menjadi saya wawancara SO. Iya, enggak saya kasih masuk yang hasil wawancara SO-nya. Kasih masuk semua di sini. Dan faktor psikonaya bagi anak perempuan. Kalau misalnya SO-nya ini Bu, di sini juga SO-nya saya kasih masuk hasil wawancaranya. Iya sih, Oh, di sini masukkan. Oh ini betul. Jadi misal tentang apa dia kan bawanya, tentang apa dia kan bawanya. Kak cuma karena orang kaya tidak usah kaya kan. Ini kecewa. Ini toh kecewa, tidak menyangka, marah sedih. Ini berbeda. Kecewa sendiri, kasih kecewa, tidak menyangka. Ini kan juga bisa sebab akibat karena dia tidak menyangka maka kecewa. Karena dia kecewa, dia juga sekalian marah. Jadi bisa kait mengait. Tapi kan ini apa? Ini kecewa tidak sama dengan tidak menyangka, tidak sama dengan marah, tidak sama dengan sedih. Iya. nah kamu lihat kabar tidak ikan? Mau juga dia datang tapi tidak kulihat. Ada di musola tadi. Oh, ada musola. Nggak tahu sekarang. Ada di musola tadi. Yang kecewa sama marah juga berbeda, Bu. Iya. Beda. Mengantuk Kak. Apa ini sudah dikasih sih? Iya. Sebenarnya proses analisis datanya sama tapi rumusnya berbeda, istilahnya berbeda dan berbeda dan apa yang hasil yang didapat juga berbeda tapi sebenarnya prosesnya sama di antara semuanya. Kita coba lihat prosesnya. Itu kan sebenarnya kita memilih pernyataan penting, mengkelompok-kelompokkan baru isi nama ceritanya. Contohnya ini kan transkrip toh ceritanya. Kebetulan saya berada pada posisi yang menerima informasi lebih banyak ya. Dengan melihat itu perubahan-perubahan itu karena dari awal saya memang tidak suka dengan kondisi organisasi selama ini berlangsung. Pas ada perubahan, saya adalah orang yang senang, sangat senang, kan senang. Tapi beda juga dengan ini,
dia bilang senang, tapi dia bilang, intinya ceritanya ini awalnya senang tapi kadang-kadang rasa kecewa dan cemas. Nah, itu kenapa? Intinya ada awalnya bangga, akhirnya kecewa dengan kenyataan, resah. Jadi ditimbang-timbang gitu cerita. Ini ceritanya tentang apa? Kalau saling kait mengaitin, awalnya dia merasa senang, tapi akhirnya dia kecewa. Itu kenapa kita misalnya saja bisa saja apa karena kecewa menjadi marah, menimbulkan marah gitu. Kalau kecewa sudah kecewa saja, tapi ada juga misalnya kalau simpulkan karena dia kecewa maka dia marah, jadi kecewa menimbulkan marah misalnya, atau tidak menyangka menimbulkan kecewa. Kita yang timbang-timbang gitu. Tapi kalau kita gabungkan semua, kenapa kok gabungkan itu hal-hal yang berbeda-beda, meskipun setara tapi berbeda. Kecewa dengan marah kan berbeda. Kenapa kok satukan tempat? Baru satukan namanya, gabungkan namanya kan gitu. Baca lagi. Tinjaki kembali. Jadi semua data yang setara, yang maknanya sama dari semua sumber data itu disatukan satu tempat. Masih begitu. Saya kira masuk di respon emosional. Masukkan semua di situ. Baru nanti coba tinjau kembali betul itu namanya. Intinya kan kita mencari pernyataan penting yang bantu kita bisa jawab pertanyaan penelitian. Setelah itu semua pernyataan yang sama rasanya disatukan tempatnya di kotak yang sama misalnya. Kemudian kita baca berkali-kali untuk memastikan memang tempatnya di situ dan tidak ada overlappingnya dengan yang lain. Baru kita menginterpretasi kira-kira namanya apa ya. Akan bagus kalau istilahnya keluar dari responden. Gitu Dade. Sama ini juga mau Kak bertanya, kan 3 responden kubu, kira-kira masih butuh Kak lagi tambah? Tergantung. Kalau masih beda-beda jawabannya tuh. Misal si A bilang, kalau ditanya misalnya ya, bagaimana kau rasa ini ruangan? Ada bilang panas. Ya, sebentar lagi mengantuk sekali kapan? Atau kurang sekali tidurku tadi malam. Jadi misal begitu, bagaimana pendapatmu ini ruangan? Ada yang bilang panas, ada yang bilang sempit, ada yang bilang sumpah. Kan masih beragam, berarti belum bisa ditarik benang merahnya. Tambahin sampai kapan? Sampai hampir tidak ada lagi informasi baru didapat. Sudah ada semua keluar, bahkan ada yang berulang. Berarti sudah ajak, berarti. Tapi kalau masih beragam, masih harus ditambah. Misalnya Bu, nanti kalau outputnya hasil wawancara aku saya bagi dampaknya dipengaruhi oleh berbagai faktor. Begitu Bu, karena saya lihat ketiga subjekku ini ada hubungannya dengan kedekatannya dengan ayahnya di masa lalu, mempengaruhi dampaknya di masa depan. Tapi terjelaskan itu bagaimana pengaruhnya, apa bilang. Ya, apa ada kaitannya dengan attachment style-nya itu Bu? Tidak tahu. Hati-hati pakai langsung teori, lihat apa bilang Kak. Dari apa kata-katanya yang kita jangan langsung sandingkan teori kan cocok logik. Kalau ini begini, mau sudah simpulkan begitu. Jangan terlalu cepat menyimpulkan. Jadi memang harus sabar.
gitu. Terus Kasih begitu makanya mesti kau perlu tinggal lagi. Kita lagi lagi pernyataan pentingmu. Baca kembali lagi verbatimmu. Transkrip sama dia lagi kembali. Akhirnya responden. ini berencana mau Kak wawancara sesi 2 lagi. Iya, sekalian konfirmasi. Oh iya. Apa begitu? Oh iya. Terus pastikan apa yang belum terjawab dengan detail itu yang kita tanyakan di sesi kedua atau wawancara. Tapi bukan berarti kita tidak harus menambah responden. Dan kita kan masih sangat beragam. Jawabannya masih beda-beda, jadi harus kita tambahin lagi untuk sampai itu namanya saturasi. Ini bukan dari ketiga subjek ini konteks perselingkuhan ayahnya tuh masing-masing cukup unik Bu. Ada yang bercerai sama orang tuanya jadi tidak dekat dengan ayahnya, ada juga yang meninggal nih ayahnya, terus ada juga yang poligami Bu. Nah kalau misal saya tambah lagi subjek yang masih bersama orang tuanya sampai sekarang, kira-kira sebenarnya itu yang semakin bikin susah karena beragam karena pasti kan dinamikanya berbeda. Ya semua pasti dalam pengalaman subjektif toh pasti punya cerita yang beda-beda, tapi akan jauh lebih berbeda kalau memang beragam kayak begitu. Tidak masalah sih asalkan kita bisa potret oh ini apa di antara yang di antara yang akhirnya berselingkuh menjadi poligami, anak itu bisa terima yang sekarang yang dia nikahi ketimbang dia bersinah kan, misalnya begitu. Kan kondisi berbeda juga menimbulkan respon perilaku yang berbeda pula kan, dan background masing-masing juga pasti pengaruhi itu kenapa dia berperilaku seperti itu sebagai responnya. Berarti harus memang coba telah kembali transkrip untuk coba pahami dulu. Ya biasa aku minta mahasiswa bikin alur cerita tuh supaya jadi ndak usah saya wawancarai lagi tuh temanku yang berbeda lagi cerita konteks perselingkuhan orang tuanya, atau cukup nih? Bisa sebenarnya kau tambah asal terlihat ya itu semakin kompleks lagi pasti perbedaan-perbedaannya. Kayaknya cukup nih Bu. Nanti saya baca lagi dulu ini Bu transkripnya untuk. Oh iya Bu, sama dokumentasi kan kemarin kita minta juga untuk lampirkan dokumentasi untuk subjek 1 sama subjek 3-nya. Kebetulan ada aja dokumentasi bisa saya lampirkan kayak bukti screenshotnya bahwa mereka pernah curhat bilang begini-begini ke SO-nya. Tapi yang subjek 2-nya Bu tidak ada saya dapat dokumentasinya sama sekali karena memang subjekku kan tua nih, dan ya tua nih, dia dewasa tengah umur 50-an. Umur 50-an Bu, 55 kayaknya. Katanya dia
bapaknya sudah tinggalkan dia pas umur 3 bulan. Oh, itu anaknya masih begitu. Iya, umur 3 bulan ditinggalkan, tapi pada akhirnya rujuk lagi pasnya udah lama sebelumnya meninggal itu ayahnya. Jadi nggak tahu di mana bisa dapat dokumentasi kayak bukti-buktinya untuk Bisa dia rasakan itu. itu juga karena pasnya saya wawancarai, dampaknya kayak susah saya dapat karena iya saya tanya bilang apa yang dia rasakan, katanya dia apa di kayak tidak ada dampaknya dia rasakan. Iya, kalau saya coba cek respondenmu, pertimbangkan gitu ya. Kadang memang kita berdata tuh tapi nggak pasti, tidak kita libatkan, kita tahu. Saya kemarin dibatasi menulis berapa orang itu hampir 20, tapi yang panggil kan 10 orang bisa kita karena itu jangan bisa. Memang kita ya masalah, jadi nanti di lapangan saya menelusuri sekian orang tapi dari sekian menelusuri itu yang sekian yang saya bisa ambil. Jadi enggak saya ambil datanya tuh beri yang subjek tadi. Kalaupun tidak rasa ketemu jawabannya sih bisa deh. Karena saya pikir Bu mungkin dampaknya dia tidak terlalu destruktif karena memang sejak kecil Apalagi dia mungkin sama suaminya sudah lama menikah, sudah menikah toh? Iya. Dan masih bersama sekarang. Meninggal suaminya Bu. Suaminya dan saat pernikahan tidak ada masalah, tidak sama dengan kondisi orang tuanya dulu. Sama Ibu, itu juga yang mau nanti karena Sama. iya Juga. diselingkuhi juga. Bisa hati-hati. Ini kan bagaimana insecure attachment pada relasi loh. Nah, kalau itu jadi responden, satu sudah berlalu ceritanya, meninggal juga suaminya. Fenomenanya itu kan berarti sudah selesai ceritanya. Sisa ya bagaimana dia memaafkan, karena kan beda kondisi sekarang, susah kita dapat memang. Bisa gitu. Tapi hati ki, siapa tahu capek ki meneliti tapi tidak pas ki menentukan responsnya. Itu berarti saya hilangkan itu, cari lagi subjek lain yang mengalami saat ini, setidaknya ya sudah beberapa lama pengalaman berlalu, tapi kan dia masih berrelasi sama suaminya dan dia merasa ketika saya bersama suami kok saya kebawa dampak dari dulu. Iya, begitu. Susah memang saya capture dampaknya Bu kalau yang subjek 2. Iya. Sudahlah. Nanti berarti berarti saya wawancara lagi Ibu Di Wacana terus deh. Tunggu bisa selesai. Iya.